Pemirsa, sebuah balon udara yang membawa mercon meledak di Ponorogo. 4 remaja terluka, salah satunya mengalami luka bakar yang serius. Suara kuat. Ledakan balon udara yang membawa mercon ini terjadi di Dusun Muneng, Tengah, Ponorogo, Jawa Timur. Detik-detik ledakan terekam oleh kamera warga. Dari kejauhan nampak belasan remaja terlihat tengah menerbangkan balon udara di lapangan terbuka. Suasana kepanikan pun terjadi saat salah satu remaja mencoba untuk membakar mercon yang tergantung di balon udara. Ledakan hebat melukai 4 remaja yang tidak berhasil kabur. Bahkan salah satu korban yang masih berusia 14 tahun mengalami luka bakar yang serius. Langsung muni piye kae? Itu informasi seperti apa? Informasinya seperti apa? Balon, petasan atau seperti apa? Iya, balon seperti biasa itu, Pak. Dikasih petasan, belum sempat naik, seperti yang kita lihat video, meledak duluan. Sehingga begitu dahsyatnya mengenai adik-adik kita yang menaikkan. Dan untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan ledakan mercon yang diikat di balon udara di Ponorogo, Jawa Timur, sudah tergabung bersama kami ada Kasat Reskrim Polres Ponorogo, Ajun Komisaris Polisi Rio Pradana. Selamat malam, Pak Rio. Selamat malam. Iya, Mbak. Pak Rio, ini bagaimana kondisi terakhir satu korban ledakan mercon yang kemudian diikat di balon udara yang masih dirawat di rumah sakit, Pak? Baik, terkait dengan yang dinamakan korban, kita juga belum bisa memastikan apakah dia sebagai korban. Karena hasil penyidikan sementara kami yang bersangkutan itu ikut dalam pembuatan balon serta menyalakan petasan tersebut yang digantung ke balon. Jadi untuk saat ini kondisi 2 orang tersebut yang masih di rumah sakit belum kami bisa interogasi karena masih terdapat kurang lebih luka bakar 70%. Sementara yang sudah kita amankan di kantor kepolisian berjumlah 15 orang. Demikian. Baik, nah dari data yang tercatat ini kasus penerbangan balon udara ilegal ini kerap terjadi di Ponorogo. Upaya apa saja yang kemudian sudah dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menangani permasalahan ini dan kendala apa yang dihadapi, Pak? Terkait data yang tercatat di Ponorogo tersebut, sebagian besar ketika perayaan Idul Fitri kemarin kita sudah jauh-jauh hari sebelum perayaan Idul Fitri pada bulan puasa, kita sudah melakukan preventif terkait pihak kepolisian Polres Ponorogo sudah melakukan penjagaan terhadap penyuluhan seperti Babin Kamtipmas ke seluruh wilayah jajaran desa Ponorogo dan baliho-baliho serta ancaman dan akibat juga pada pengumuman tersebut sudah kita flyerkan, sudah kita upkan semua di media sosial. Dan mungkin kendala kita pada saat ini di Ponorogo yaitu kurang kesadarannya masyarakat terkait bahaya tersebut dan proses hukum yang akan diterima bagi yang melanggarnya. Demikian. Apa saja memang Pak Rio sanksi yang kemudian akan diberikan terhadap para remaja yang kemudian menerbangkan balon udara secara ilegal ini? Sanksi yaitu ketika balon tersebut sudah terbang kemudian mengganggu perlintasan udara, proses hukumnya kita serahkan kepada penyidik PPNS, Dinas Perhubungan. Dan kemudian apabila warga atau masyarakat tersebut yang kedapatan petasan atau bahan peledak lainnya ketika digantungkan pada balon tersebut, kita proses hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dan sanksi tersebut sudah kita terapkan sebelum jauh hari ataupun tahun-tahun sebelumnya. Demikian. Oke, kalau tadi ada data yang menyebutkan bahwa memang kegiatan menerbangkan balon udara secara ilegal ini sering terjadi begitu di Ponorogo. Apakah ini memang sebuah budaya sendirikah atau memang ini hanya pure keisengan dari para remaja ini, Pak Rio? Kalau dibilang tradisi itu sangatlah jauh dari tradisi karena zaman sekarang udah ada, mungkin zaman terdahulu sebelum nenek moyang Ponorogo tersebut belum ada pesawat terbang, dan sekarang mungkin sangat mengganggu bagi lalu lintas penerbangan. Dan kemudian ketika balonnya jatuh juga bisa sangat membahayakan bagi rumah-rumah yang tertimpa atau pemukiman yang tertimpa maupun lahan sawah yang tertimpa. Demikian. Oke, apakah memang sudah dilakukan pendalaman lebih lanjut terkait dengan bagaimana kronologinya, Pak? Apakah memang ini balon udaranya dimiliki pribadi oleh para remaja itu, ataukah memang ada sebuah penyedia jasa tersendiri begitu yang memang harus memiliki izin tersendiri untuk menerbangkan? Izinnya nggak ada, mereka sembunyi-sembunyi sebagian besar karena
pemuda-pemuda tersebut berkumpul, kemudian urunan ataupun yang bisa disebut patungan dari beberapa pemuda, kemudian mereka membeli petasan sendiri dan meraciknya sendiri, ataupun bahkan meracik bahan peledaknya sendiri, mereka bisa, dan rata-rata belajar dari YouTube. Dan kemudian kita tindak lanjuti. Sebelum jauh-jauh hari juga, ketika bahan peledak untuk masuk, bahan untuk petasan masuk, kita udah cut. Kita udah cut, di pemasok juga udah cut, preventif penyuluhan juga kita udah cut semua. Tapi mereka ini kurang sadarnya akan bahaya dan ketika undang-undang sanksi yang berlaku. Gitu kira-kira. Baik, semoga kejadian ini kemudian menjadi pembelajaran untuk kita bersama, khususnya para remaja yang berada di Ponorogo dan juga daerah-daerah lainnya, agar tidak kembali memakan korban di kemudian hari. Terima kasih atas informasinya, Ajun Komisaris Polisi Rio Perdana, Kasat Reskrim Polres Ponorogo. Selamat malam dan selamat beraktivitas kembali.